Baik, pasangan-pasangan yang sudah menikah khususnya, mari terus kita belajar untuk memperbaiki rumah tangga kita. Keluarga adalah aset terbaik bangsa, karena dimana kalau keluarga itu ya miniatur ya ukuran sebuah menjadi bangsa yang terbaik atau tidak, atau maju mundurnya bangsa sangat diperhatikan dari keluarga. Kalau keluarga itu baik, maka insya Allah masyarakatnya pun baik. Maka kalau masyarakatnya baik, ya maka sejahtera, dan insya Allah bangsa negara pun juga akan sejahtera dan rukun, gitu ya. Makanya memperbaiki keluarga sama juga kita memperbaiki bangsa dan negara dan umat pada umumnya, gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap perkembangan yang kedua dalam keluarga. Kapan tahap perkembangan keluarga yang kedua ini yang perlu diperhatikan? Yaitu sejak kelahiran anak pertama. Nah, ini ya, di antara jamaah atau bapak ibu atau teman-teman yang baru pengantin baru nih ya, baru menikah, kemudian 4 bulan, 5 bulan, kemudian baru menikah ya. Setelah itu tiba-tiba hamil dan 9 bulan kemudian melahirkan. Ini adalah tahap perkembangan pertama, dan sampai melahirkan maka ini tahap perkembangan kedua. Jadi fase atau perkembangan rumah tangga yang kedua dimulai dari sejak kelahiran anak pertama, ya, lahir sampai bayi usia 2,5 tahun, ya, sebelum 3 tahun ya. Ini adalah tahap perkembangan yang kedua. Apa tugas perkembangan yang perlu dilakukan oleh keluarga tersebut, baik suami istri, ya, dan nanti mulai punya bayi ini ya. Maka tahap perkembangan adalah mendesain rumah yang ramah anak. Jadi nanti bagaimana kalau bayi sudah lahir, ya, maka rumah itu bagaimana dibuat senyaman mungkin. Misalnya apa? Kalau dalam syariah itu ya rumah, alhamdulillah kalau Allah anugerahkan kita punya rumah yang cukup luas begitu ya, maka rumah kita dimaksimalkan, ya, kita desain rumah yang ramah anak. Jangan sampai misalnya kita membuat tangga ya tanpa pagar begitu ya, karena sudah mulai punya anak gitu ya. Kemudian nanti kita juga buat bagaimana kompor itu jangan sampai mengganggu ya kenyamanan anak-anak. Bahkan kalau bisa ada tempat bermain bayi. Rumah didesain sedemikian rupa agar rumahnya ramah terhadap anak. Bahkan termasuk yang saya perhatikan adalah hindarkan patung-patung, ya, kayak action figur ya, mainan-mainan yang gambar makhluk hidup ya. Kemudian misalnya lukisan-lukisan makhluk hidup ya, seperti kuda, seperti ikan-ikanan. Takut dia khawatirkan ini mengandung ya magic atau mistis sehingga menyebabkan anak tidak nyaman. Bahkan jangan sampai nanti pusar bayi itu pada tahap ini jangan sampai nanti disimpan di rumah ketika bayi nanti puput pada hari ke-7 begitu ya. Selain diberikan nama, maka ini diupayakan jangan sampai disimpan di rumah, tapi dikubur saja. Ya, kenapa? Karena jadi nanti bisa menjadi permasalahan dalam perkembangan tahap kedua ini. Apalagi tugas perkembangan kedua dalam rumah tangga, membentuk kembali tanggung jawab dan pengelolaan keuangan. Nah, nih, membentuk kembali tanggung jawab dan pengelolaan keuangan. Istri sudah punya anak, bayi sudah lahir, sudah mulai itu. Suami bekerja, siapa yang megang uang? Ayo, suami megang uang apa istri? Mangga, silahkan saja megang uang tuh, mau suami bisa, mau istri bisa. Hanya nanti jangan sampai terjadi ya istri yang pegang uang ketika suami mau bekerja, mau minta uang bensin saja harus marah-marah dulu baru dikeluarkan uangnya. Kemudian nanti yang pegang suami terlalu perit dia terhadap terlalu hitung-hitungan terhadap kebutuhan rumah tangga. Ini diatur. Mangga siapa saja. Yang penting ya kebijakan keputusan ada di suami. Dan suami pun tidak boleh zalim terhadap pasangannya. Karena ada kewajiban di sana ya menafkahi anak, menafkahi istri. Jangan hanya seorang suami menafkahi hanya kebutuhan rumah tangga, makan minum saja. Tapi kalau bisa kasih uang tambahan buat istri. Kalau terbiasa misalnya kebutuhan sehari-hari atau bulanan 3 juta rupiah, maka coba maksimalkan dengan suami
memberikan kelebihan lagi 2 juta atau 1 juta buat tambahan istri. Ini Masya Allah gitu ya. Dan ini harus hati-hati dalam pengelolaan keuangan ini. Yang ketiga adalah tahap perkembangan, membangun kembali hubungan seksual yang saling memuaskan antar pasangan. Nanti sudah mulai ada bayi, penyesuaian. Biasa berdua, dimanapun, kapanpun gitu ya, bisa berhubungan gitu ya, seksual. Ternyata ketika punya anak, hati-hati nih. Nanti bayi mengganggu tidak. Kadang-kadang ada istri terlalu sibuk dengan bayi, lupa kepada suami. Begitu pun sebaliknya. Merasa istri dengan sibuk sama bayinya, suami kadang lupa megang ya suaminya. Ini hati-hati ya, dalam tahap perkembangan ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kalau tidak diperhatikan akan terjadi tugas krisis. Apa itu tugas krisis? Tugas lagi-lagi yang saya sampaikan harus dijauhi, diwaspadai karena bisa terjadi masalah ya yang nanti akan timbul jadi konflik ya dalam rumah tangga tersebut. Apakah tugas krisis dalam tahap perkembangan kedua ini? Dari sejak mulai bayi lahir sampai usia 2,5 tahun. Tugas krisisnya adalah penyesuaian terhadap keberadaan bayi serta mendorong perkembangan bayi. Ya, nanti ibunya, ayahandanya sama-sama orang tua belajar. Ya, dengan adanya bayi itu mendorong bagaimana bisa bertumbuh kembang secara optimal. Ya. Apakah nanti mungkin diimunisasi, apakah nanti kemudian diberikan nama terbaik, didoakan doa perlindungan. Jangan lupa ketika bayi lahir dia diganggu setan dan kemungkinan jin sangat ada kemungkinan mengganggu bayi tersebut. Maka doakan bayi ketika lahir itu dengan doa ain. Wa'idzuka atau wa'idzuki bikalimatillahi tama min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lama. Karena nanti kalau tidak terjaga, bayi akan sangat rawan diganggu oleh setan. Apalagi ada indikasi jin nasab dan lain sebagainya. Kemudian membangun rumah yang nyaman bagi orang tua dan bayi. Di kamar bayi di mana, orang tua di mana. Kalau tidak terjadi secara maksimal diperhatikan, maka tugas krisis akan terjadi. Dan ini sangat rawan. Makanya membangun rumah, bangunlah rumah yang nyaman bagi orang tua dan bayi. Jadi suami istrinya nyaman, bayinya juga nyaman. Semuanya tetap terlaksana dengan baik ya. Ini pada tahap perkembangan kedua yang perlu diperhatikan dan diwaspadai dalam tugas krisis ini. Ya, ini terutama bayi-bayi yang sudah lahir, yang baru lahir, itu perlu diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Dan yang sangat sering kadang-kadang terhilap adalah ketika istri sedang lahiran, kebanyakan di antara suami atau mungkin sahabat-sahabat istri atau sahabat-sahabat suaminya gitu, keluarga, bahkan keluarga besar, itu kadang-kadang ketika memberikan hadiah hanya memberikan hadiah kepada bayinya saja. Pakaian bayi, tas bayi, apalagi popok bayi, keranjang bayi. Tapi lupa, kadang-kadang istri pun juga padahal ketika melahirkan sangat sakit, sangat menderita mungkin gitu ya. Walaupun mereka sabar, tidak menunjukkan terselimuti, tertutupi dengan kebahagiaan mempunyai bayi. Tapi istri sangat sakit. Makanya ada baiknya, ada kalanya ketika istri sedang melahirkan, istri juga dikasih hadiah. Dibelikan emas oleh suaminya, dibelikan baju, hijab, ya, dibelikan apa lagi? Ya hadiah-hadiah yang memungkinkan gitu ya. Diperhatikan, diucapkan terima kasih oleh suaminya, sehingga istri pun merasa pengorbanannya, perjuangannya tetap diakui oleh pasangannya atau orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau mengasih hadiah ketika ada orang lahiran, jangan hanya memberikan hadiah kepada bayinya saja. Coba ibunya, umminya pun juga diberikan hadiah. Ini ya mungkin yang perlu diperhatikan pada tahap perkembangan dalam sebuah keluarga yang terus tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.